Takut miskin, hartanya di Swiss disita. Tommy tuding pemilu 2019 tak demokratis. Tommy kalah 1,5 T dari negara. Pantas dia ingin ganti presiden. Nah kan, terbongkar semua. Memang lucu dagelan politik di negeri ini. Saat gerombolan Antek Cendana sibuk dengan isu PKI dan penolakan RUU HIP, pemerintah diam-diam mengesahkan RUU MLA. Ini adalah perjanjian tingkat tinggi untuk menyita aset hasil korupsi di Swiss. Seakan kehabisan isu, putra mahkota Cendana yang kini memimpin parpol turun gunung sendiri berkoar soal demokrasi. Pasti sang putra Cendana yang terbiasa hidup mewah dan bergelimang harta tak akan habis bisa tidur tenang dengan kebijakan pemerintah. Sayangnya harta melimpah saja tak cukup untuk bertarung di arena politik. Anak Orde Baru sudah kehilangan koneksi di tingkat elit, sedang otak mereka tak secerdik bapaknya. Akibatnya isu lama seperti Antek Aseng, komunis hingga PKI terus dimainkan, bahkan kembali mengungkit hasil pemilu 2019. Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa dengan Tommy Soeharto menilai bahwa pemilu 2019 memprihatinkan dan tidak demokratis. Ia mencontohkan banyak petugas penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia dalam mengawal pesta demokrasi tersebut. Hal ini dikatakan Tommy saat membuka rapat pleno Partai Berkarya. Ia mengatakan, kita juga ketahui pemilu 2019 sangat-sangat tidak demokratis. Karena memang kita mengetahui ada 600 orang penyelenggara meninggal, tapi dianggap binatang, tidak ada proses hukum sama sekali, kata Tommy. Tommy pun mengatakan sebagian petugas penyelenggara pemilu yang punya tugas menghitung jumlah suara tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan masih kata Tommy, sengketa pemilu yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI nomor urut 2 tak bisa mengatasi hal tersebut hingga tahap Mahkamah Konstitusi. Atas keadaan tersebut, Tommy mengatakan kader-kader harus menerima fakta tersebut dan berbenah agar punya kesiapan yang matang dalam pemilu berikutnya. Mengingat Partai Berkarya belum berhasil melewati ambang batas parlemen 4%. Pernyataan Tommy ini seperti orang kena amnesia. Era Soeharto sendiri, parpol dibatasi dan para ASN dan pegawai negeri dipaksa untuk memilih Golkar yang menaungi Soeharto. Dan selama 32 tahun ia memimpin, demokrasi tak ditegakkan dengan baik. Tak usah ngomong soal petugas KPPS. Bahkan rakyatnya sendiri mendapat ancaman dalam memilih. Akhirnya, kesimpulan akhir bermuara pada kebencian anak Cendana pada pemerintah saat ini. Perjanjian MLA yang digagas Yasona sejak tahun 2015 kini mulai menemukan puncaknya. Pada 14 Juli mendatang, DPR akan segera mengesahkan RUU MLA dalam sidang paripurna. Dan bagi Cendana, artinya harta ribuan triliun mereka sebentar lagi akan menjadi milik negara. Dilansir dari situs dpr.go.id, perjanjian